Nah, sekarang kita akan lanjut materi pertama, akan disampaikan oleh Wahyu Rahman ya. Seharusnya yang mengisi yang pertama ini Rahma Sekiatika, tetapi karena mungkin ada kendala teknis, nah mungkin nanti materinya akan disampaikan. Kita masuk materi Wahyu Rahman. Nah, pada Pak Wahyu Rahman, silakan ya. Ya, pada Pak Wahyu Rahman, silakan. Moderator sepertinya yang sudah hadir itu Mas Wahyunya masih mute. Wahyunya udah nggak ada? Masih di mute sepertinya. Itu. Oke. Oke, mungkin kita mulai dari ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Hai, Pak. Dengar ya? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya saya sedikit gimana ya, bingung sebenarnya. Karena beasiswa LPDP bagi teman-teman semua mungkin sudah familiar. Sudah banyak yang tahu apa sih beasiswa LPDP. Tapi baik, saya akan coba untuk bahas dan menjelaskan apa sih beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP adalah beasiswa yang diadakan atau diberikan oleh negara, bahwa Kementerian Keuangan, atau lebih familiarnya dahulu dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi di dalam beasiswa LPDP sekarang kementeriannya sudah bergabung, bukan hanya Kementerian Keuangan saja. Jadi Kementerian Agama sudah bergabung, Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Dalam Negeri juga sudah bergabung. Jadi skema beasiswa yang ada di LPDP itu ada 3. Itu beasiswa umum, beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted group atau beasiswa grup yang ditentukan atau yang dituju. Untuk beasiswa umum itu ada beasiswa reguler. Ini biasanya untuk persyaratannya itu akan sangat lebih tinggi daripada syarat beasiswa yang afirmasi. Dan prosesnya, walaupun prosesnya sama, tapi syarat seleksinya akan lebih sangat tinggi. Dan biasanya beasiswa reguler ini untuk kampusnya, apalagi kalau teman-teman mau melanjutkan pendidikan, kampusnya ditentukan. Jadi tidak bisa kampusnya dipilih semau kita, ada ditentukan kampusnya sesuai dengan jurusannya. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan kampus tujuan. Ada juga di dalam beasiswa umum, yaitu beasiswa dokter spesialis. Mungkin di sini ada teman-teman yang berprofesi sebagai dokter, juga ada untuk dapat spesialis, teman-teman bisa mengajukan beasiswa melalui LPDP. Selanjutnya yaitu beasiswa perguruan tinggi tingkat utama dunia. Itu kalau dahulu mungkin sampai 100 ya. 1 sampai 100 dunia. Kalau sekarang masih 1 sampai 50 dunia. Jadi kalau teman-teman bisa masuk ke dalam
universitas yang ditentukan yang masuk dalam peringkat terbaik dunia, maka teman-teman bisa untuk mengajukan beasiswa ke LPDP. Ini adalah beasiswa yang terbaru, yaitu beasiswa kerjasama pendanaan. Beasiswa kerjasama pendanaan atau co-founding itu skemanya kayak sharing. Jadi separuhnya mungkin dananya dari LPDP atau separuhnya lagi teman-teman bisa mendapatkan sponsor dari beasiswa lain atau teman-teman mensponsori sendiri. Dan untuk yang sudah S2, sudah jalan S2 ongoing-nya, teman-teman juga bisa mengajukan namanya beasiswa disertasi. Dalam beasiswa disertasi itu persyaratannya nanti bisa dilihat di dalam website, karena kita tidak bisa menjelaskan sampai detail karena dengan waktu yang terbatas. Dan ini beasiswa afirmasi. Mungkin teman-teman di sini adalah beasiswa yang sangat menguntungkan. Jadi siapa saja yang masuk kategori afirmasi itu, yang pertama yaitu daerah afirmasi atau daerah 3T, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan Indonesia. Jadi untuk di Sumatera Barat, daerah yang tertinggal itu adalah Solok Selatan. Jadi teman-teman yang menamatkan SD, LTA-nya di Solok Selatan, maka teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mendaftar LPDP melalui jalur afirmasi. Dan selanjutnya bidik misi. Jadi teman-teman yang dari alumni bidik misi atau yang sekarang lagi menempuh pendidikan lewat bidik misi, teman-teman bisa untuk mendaftar di siswa bidik misi. Selanjutnya beasiswa prasejahtera. Di beasiswa prasejahtera ini mungkin keluarga yang prasejahtera. Kategori keluarga prasejahtera untuk persyaratan 2019 itu yang si Wahyu gini ya. Penghasilannya tidak lebih dari 3 juta untuk per keluarga. Selanjutnya yaitu beasiswa santri. Mungkin teman-teman yang alumni dari pondok yang S1-nya itu dapat beasiswa PSBB dari Kementerian Agama, teman-teman bisa untuk melanjutkan S2-nya dengan menggunakan beasiswa santri. Atau teman-teman yang mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di pondok pesantren bisa menempuh jalur skema mendapatkan beasiswa LPDP melalui afirmasi santri. Dan selanjutnya untuk beasiswa prestasi olahraga internasional, biasanya di sini prestasi olahraga internasional itu kejuaraan-kejuaraan internasional, mungkin atlet yang berprestasi tingkat nasional, tingkat internasional, bukan nasional ya, tingkat internasional. Dan selanjutnya yaitu beasiswa seni internasional. Ini hampir sama dengan kategori olahraga. Dan itu juga ada di kategori afirmasi namanya beasiswa penyandang disabilitas. Jadi bagi teman-teman yang ada dikategorikan disabilitas, teman-teman mempunyai hak atau mempunyai kemudahan untuk mendapatkan beasiswa melewati jalur afirmasi. Dan ini yang ke-8 yaitu beasiswa daerah Indonesia Timur. Biasanya itu daerah Papua, Ambon, dan daerah Nusa Tenggara Timur. Kalau untuk beasiswa targeted group, itu ada beasiswa unggulan dosen Indonesia. Bagi teman-teman yang udah menjadi dosen, udah ada nomor induk dosennya, teman-teman bisa mendaftar melalui beasiswa targeted group. Mungkin ini masih dikategorikan afirmasi, tapi beasiswa targeted group persyaratannya lebih tinggi daripada afirmasi. Kalau afirmasi biasanya syarat untuk kemampuan bahasa dan untuk nanti di saat teman-teman ngikutin tes TPA, karena di tahun 2019 dan sampai sekarang itu
target seleksi beasiswa LPDP itu ada namanya skemanya dengan TPA, tes potensi akademik, dan untuk nilai syarat lulusnya, passing grade-nya untuk potensi akademik itu untuk yang afirmasi minimal 165 nilainya dengan jumlah nilai 300. Tapi untuk yang jalur umum atau jalur targeted group itu nilainya lebih tinggi, yaitu 195 untuk yang orang nomor aplikasi tadi mau mendaftar ke luar negeri. Jadi biasanya hal yang sulit setelah teman-teman melalui proses admisi atau pendaftaran administrasi yaitu seleksi TPA dan seleksi wawancara. Kalau seleksi TPA mungkin menggugurkan lebih dari 70% peserta pendaftar yang telah lulus dari seleksi administrasi. Kalau untuk seleksi administrasi LPDP, di saat teman-teman memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh LPDP, maka teman-teman akan otomatis lulus administrasi. Kita lanjutkan lagi untuk beasiswa targeted group, yaitu beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Jadi kalau teman-teman di sini yang udah jadi PNS, teman-teman bisa mendapatkan beasiswa LPDP juga melalui jalur khusus, yaitu jalur targeted group. Dan yang terakhir yaitu beasiswa Olimpiade Internasional. Mungkin ada teman-teman di saat kuliah yang mengikuti kejuaraan Olimpiade Internasional menjadi juara 1, 2, dan 3, maka teman-teman berpeluang untuk mengikuti beasiswa LPDP melalui jalur khusus juga. Siapa saja sih yang dapat mendaftar beasiswa LPDP? Persyaratannya mungkin yang utama adalah warga negara Indonesia, yang kedua telah lulus S1 atau S2, karena beasiswa LPDP tidak ada menyediakan beasiswa untuk S1, jadi beasiswa LPDP hanya menyediakan untuk S2 dan S3. Terus untuk usia itu untuk magister 35 tahun, paling tua 35 tahun, dan 40 untuk doktoralnya. Tapi untuk kategori afirmasi santri masih bisa sampai umur 40, dan untuk daerah Indonesia Timur dan afirmasi daerah 3T itu teman-teman bisa umur 40 untuk melanjutkan di magisternya atau S2-nya. Dan IPK-nya minimal itu 3,0 untuk lanjut S2 dan 3,25 untuk lanjut S3. Kita masuk untuk strategi mendapatkan kampus mendaftar LPDP tujuan luar negeri. Yang pertama apa sih yang harus dimulai? Itu teman-teman harus tentukan dulu dan temukan jurusan dan universitas yang ingin didaftar. Mungkin teman-teman bisa searching, googling, teman-teman mau melanjutkan jurusan apa, karena jurusan di luar negeri itu udah sangat spesifik, berbeda dengan di kampus-kampus Indonesia. Jadi dia udah dibagi gitu. Seperti saya mungkin untuk bidang linguistik juga ada, dan linguistiknya itu juga ada pembagiannya. Sama juga ada yang namanya TESOL, karena saya background-nya dari pendidikan bahasa Inggris, saya melanjutkan ke jurusan TESOL. Setelah itu teman-teman kalau bisa udah mendaftar ke kampus tujuan. Tujuannya kenapa? Di saat mendaftar ke LPDP, teman-teman sudah mempunyai list kampus yang diberikan di saat pendaftaran. Kalaupun belum punya LOE, tapi teman-teman harus sudah mengetahui kampus tujuannya. LOE itu adalah surat pernyataan diterimanya di kampus tujuan. Jadi mungkin kalau di S1 kita tidak ada surat dinyatakan diterima di kampus, tapi untuk di luar negeri mereka mempunyai surat letter of acceptance. Selanjutnya, teman-teman persiapkan kemampuan bahasa
asing. Mungkin yang mau lanjut ke daerah Timur Tengah, persiapkan kemampuan bahasa Arabnya. Jadi di LPDP itu diterima 6 bahasa internasional. Jadi teman-teman silakan dipersiapkan sesuai dengan kemampuannya. Tapi kebanyakan dari di LPDP mereka teman-teman yang mendaftar di LPDP menggunakan kemampuan bahasa Inggris. Jadi untuk nilai skor TOEFL ataupun IELTS-nya berbeda masing-masing beasiswa, masing-masing tujuan. Kalau di dalam negeri dan di luar negeri mereka mempunyai standar yang berbeda. Selanjutnya ini hal yang sangat menarik, yaitu membuat esai beasiswa. Banyak teman-teman yang berusaha untuk menanyakan kepada saya di saat bertemu dan juga chat pribadi, gimana sih untuk menulis beasiswa gitu, menulis esai beasiswa. Di sini untuk menulis esai beasiswa itu hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah keoriginalitasnya atau asliannya. Jadi tidak berarti teman-teman melihat esai orang lain atau mencontoh esai seniornya atau temannya yang telah saudaranya yang telah lolos LPDP terus langsung dicontoh. Itu sangat membahayakan. Bisa jadi teman-teman tidak lolos di seleksi administrasi karena pihak LPDP sangat ketat untuk masalah penulisan esai. Dan ratanya seluruh beasiswa itu biasanya mereka sangat perhatian dalam penulisan esai. Dan selanjutnya buat semenarik mungkin di artian di sini bukan berarti teman-teman harus membuat cerita atau menceritakan sesuatu yang luar biasa, tapi menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ingin teman-teman pendidikan atau jurusan apa yang berhubungan dengan jurusan yang ingin teman-teman daftar. Dan tahapan selanjutnya pelajari TPA. Mungkin bagi teman-teman yang dari jurusan sosial atau bukan eksak, ini TPA mungkin agak sedikit susah karena untuk tes TPA mungkin teman-teman yang lolos LPDP-nya 2017 tidak mendapatkan tes TPA, tapi untuk di 2019 dan 2018 sudah ada TPA. Jadi mungkin untuk tes TPA ini bisa dipelajari, tapi biasanya di tes TPA yang akan agak sulit itu karena seleksinya lebih banyak untuk kemampuan trik. Selanjutnya yang terakhir itu teman-teman latihan wawancara, karena seleksi terakhir penentuan teman-teman untuk layak atau tidak layak adalah di tangan interviewer atau pewawancara. Strategi untuk bisa lolos wawancara, teman-teman harus konsisten dengan apa yang teman-teman katakan dan teman-teman harus konsisten dengan apa yang teman-teman tulis di esainya. Karena pewawancara akan ngetes sesuai dengan apa yang ada di dalam esai dan teman-teman. Mungkin hanya itu untuk pengantar di sana untuk presentasi pertama. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada materi pertama kita. Kita lanjut materi kedua. Materi kedua nanti akan disampaikan oleh saudari Rizky Elvika ya. Halo. Dengar Mi? Ya, terdengar. Yang lain terdengar? Dengar. Dengar ya. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mari